Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, dan para pimpinan serta staf karyawan Rumah Sakit Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah, serta jamaah sekalian. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tidak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Ketahui jamaah, ucapan alhamdulillah ini juga munajat. Kalau orang faham bahasa Arab, kalimat alhamdu itu isim ma'rifat. Alif lam ini menunjukkan kekhususan. Jadi kalau kita memuji Allah, nanti Allah Ta'ala akan memuji kita di hadapan makhluknya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, itu juga dan permohonan kita kepada Allah. Itu kenapa kalau di dalam tafsir-tafsir para ulama ahlu sunnati wal jamaah, khususnya tafsir mazhab syafi'iyah al-imam Ibnu Katsir, itu di sana ada hadis Bukhari. Jadi kalau kita sholat, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hambaku memujiku. Jadi kalau kita sholat itu 17 kali mengucapi al-fatihah nih, minimal kan 17 kali toh. Ya kalau al-fatihah kita kan kata saja nih, ya kan? Udah harus sholat doang, harus ngabubutan kapanpun waktunya, karena al-fatihah itu barokah. Ya, bi barokati al-fatihah kan itu sering para masyayikh kita, para habaib, para masyayikh, para alim ulama sering itu seperti itu. Nah maka jamaah, ketika kita ucapkan alhamdulillah, ini juga bukan hanya sekedar pujian kita kepada Allah, tapi maknanya kita itu munajat, mohon agar Allah menjadikan kita dipuji di hadapan makhluknya. Masya Allah. Maka kalau ada seorang hamba di antara kita hanya mengatakan alhamdulillah ya Rabb, dia itu aja tuh doanya, itu saja tuh dia mintanya sama Allah, langsung Allah Ta'ala katakan hambaku memujiku di hadapan semua makhluk. Berarti setelah itu seakan-akan, kata para alim ulama, Allah meminta semua hambanya yang tak tampak tuh, para malaikat, memuji kita. Alhamdulillah. Maka kenapa kemudian juga Kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis Sahih Muslim au ghairuh, Kanjeng Nabi ngendika, kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai, tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, hajat kita tak terwujud, ucapannya itu yang terbaik. Ini makom ya, makom tasawufnya itu tertinggi adalah alhamdulillah ala kulli hal. Tertimpa musibah sekalipun, walaupun standarisasinya itu ucapannya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadisnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Itu makom standar. Tapi dalam hadis yang lainnya, kalau kita tertimpa musibah, itu ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini makomnya sudah dhuwur. Jadi kalau diuji, contoh ya, sendalnya hilang di masjid, ucapan pertama bukan innalillah kalau makomnya wis dhuwur, apa? Alhamdulillah. Isi sendalnya sing hilang, ora kaki ndak sikile sing hilang itu, sendale tok sing hilang. Leres apa boten? Alhamdulillah. Nah itu makomnya benten. Makanya ucapan alhamdulillah itu fi kulli amrin, dalam segala urusan. Kalau standar kita nih ya, kalau diuji sama Allah minimal apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu standar jamaah.
Tapi kalau udah makomnya itu sudah alim, itu diuji apapun alhamdulillah. Kenapa? Ada dalilnya. Ini baru alhamdulillah dulu ya, karena nanti ada kaitannya dengan tema kita juga ini. Karena itu Allah Ta'ala ingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Kenapa kalau diuji musibah itu tetap ucapan alhamdulillah? Karena ujian kita tuh hanya sitik, sekedik. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im mina al-khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu kalimat itu, walana beluannakum, dan sungguh atau benar-benar kami akan timpakan kepada kalian wahai manusia bisyai'im mina, dengan dikit aja. Jadi ujian itu sedikit. Berarti pasien-pasien yang sakit itu tujuannya sitik saja nih. Maka jenengan kalau jadi nakas atau dokter jangan ditambah di apa jenenge, diblondrok ke. Penyakit jenengan parah iki, Pak. Itu jangan kayak gitu. Harusnya Allah tuh maha baik. Allah pemberi kesembuhan. Sakit Bapak ringan, sedikit ujian ini, Pak. Nah, tenang. Kalau gitu, Pak, itu pasien langsung naik itu, Pak, imunnya, naik semangatnya. Soalnya kan ada di luar sana, di sini nggak ada, insya Allah baik-baik semua. Ada dokter itu malah blondrok ke jamaahnya. Ini parah nih, Pak. Kan ada bahasa yang lain gitu loh. Walaupun kita tahu ini parah, kalau kita orang yang beriman itu tahu dalilnya. Ucapan itu, ujian itu adalah sedikit. Paham ya, Pak? Ini kalau tak kupas lagi tambah doa nih, Pak. Pakai kita Riyadhus Shalihin atau Nashahibul Ibad. Nah, ini nggak usah pakai itu dulu. Jadi kalau di apapun diuji sama Allah, baik itu nikmat ataupun susah, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau badai tanglet, ujian yang paling berat itu ketika dikasih nikmat atau dikasih susah? Dikasih nikmat apa dikasih susah? Nikmat. Maka kalau dikasih nikmat kayak gini nih, dikasih nikmat dunianya nggak kurang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, ucapan terbaik adalah alhamdulillahilladzi, yang panjang, yang dowo. Yang standar kan alhamdulillah ya. Yang dowo napa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kata Kanjeng Nabi. Segala puji, yuk sarang-sarang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Ulang ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa maknanya niku? Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah. Makanya kalau orang yang beriman, beramal solih itu mau dikasih ujian menjadikan hati resah, pikirannya bludrek, tetap alhamdulillah. Karena kita menungso, Pak. Nek menungso itu ndak diuji itu ndak mungkin, pasti diuji. Ngatan, alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab, amin Allahumma amin. Bisa menatap wajah Allah begitu puas, memeluk erat tubuhnya baginda Nabi alaihi salatu wasallam, amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Hari ini judulnya itu larangan berlebih-lebihan makan, minum, berpakaian dan bersodakoh. Itu sempurna hidup, Pak. Wis iso mangan, so minum, so berpakaian, bisa bersedekah, sodakoh. Niku nikmat apa mboten? Nah, tapi dikasih larangan, Pak. Jangan berlebih-lebihan. Nah, itu mau kita bahas. Kok bisa ya sampai sodakoh ndak boleh berlebih-lebihan, itu maksudnya nopo gitu. Nah, ini. Kalau memang kita kayak kita ini kan ngaku mawon. Kita ini kan jahil, bodoh. Harus apa mboten? Karena bodoh kita mau ngaji. Nah, kita lihat kitabnya para alim ulama kita ini ya.
Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidina wa limasyaikhina wa lijamil muslimin amin. Berkata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya, kitab induknya Bulughul Maram, kitab subnya adalah Kitabul Jami'. Beliau menukil hadis dari sahabat an Amr bin Syuaib, dari sahabat Amr bin Syuaib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Jadi ini anak, bapak, kakek. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, kul, ini fi'il amr nih, kul makan, washrab minum, walbas berpakaianlah, watasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin tapi jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin dan juga jangan sombong. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Ahmadu, Imam Ahmad, wa allaqahul Bukhari, dan ini ada kaitannya dengan Imam Bukhari. Jadi ada 4 Pak perintah Kanjeng Nabi: makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Perintahnya 4, larangannya 2. Coba diperhatikan ya Pak, perintahnya 4, larangannya berapa? 2. Ajib ini. Makan, minum, pakaian, sedekah. Tapi larangannya berapa? 2. Ini menunjukkan Pak, dunia yang kita huni ini, setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Dunia ini ditempati oleh kita dan anak Adam itu semuanya halal awalnya. Asal muasal dunia ini halal. Saya ulangin ya, semua yang ada di dunia ini halal semuanya, kullu jami'an, sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau kita perhatikan perintah ini, itu persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, lupa nomor ayatnya Pak, ayat 22 kayak. Kalau dulu di pondok tahfidz itu nomor ayat enggak dihafal Pak, tapi posisi lembarnya hafal Pak. Niku lembar sebelah kiri kalau Quran hafalan niku, yang barisnya tengah ke bawah ngaten. Apa kata Allah taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini jadi dalil Pak, bahwasannya makan, minum, pakaian dan bersedekah niku perkara rizki dari Allah. Halal itu semuanya. Dialah Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, yang dari atap itu Allah turunkan air, yang air itu terus turun ke bumi. Datangnya air tersebut, suburlah tanah ini, tumbuhlah tanaman-tanaman, buah-buahan, rizqan lakum, rizki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi kamu harus tahu, dikasih rizki di dunia ini halalnya banyak, jangan membuat tandingan di sisi Allah. Ngatan Ji? Jadi asal muasalnya dunia ini halal apa buatan? Halal, halalan thayyibah. Nanti kita akan bahas kalau masuk bab tasawuf ya Pak. Dalam kitab ini ada tasawufnya, ada bab tazkiyatun nufusnya atau tasawuf bahasa kita itu, sampai kita akan beredelin niku halal haram, sehingga kita tahu apa namanya syubhat. Nah, kalau orang ini halal haram tidak paham, nanti nggak akan sampai makom dia, nggak akan sampai makom mutakin, nggak akan sampai. Nah itu nanti ya. Kita akan bahas dulu. Berarti di dunia ini asal muasalnya halal. Makanan, minuman dan pakaian itu halal. Dan sodakoh itu standar Pak. Kulo bari tanglet. Yang bersedekah niku di dunia ini saat ini itu hanya orang muslim atau orang non muslim juga ikut sedekah nggak? Saya mau tanya, ada nggak orang non muslim juga ikut sedekah? Ada. Bahkan maaf ya Pak, panti asuhan muslim kita ini tidak sedikit mereka itu juga ngirimin bantuan loh Pak. Ya, perkara itu diterima jelas ya enggak loh Pak. Paham ya Pak ya? Diterima di sisi Allah jadi amal soleh enggak, tapi balasannya hanya di dunia. Jadi orang yang belum beriman kita doakan semoga dapat taufik dan hidayah, amin Allahumma amin. Mereka dengan amal solehnya itu diterimanya hanya sebagai balasan di dunia. Al jaza'u min jinsil amal kata para ulama sunnah. Balasan itu sesuai dengan al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu setimpal dengan amal perbuatan. Jadi kalau dia ngasih orang muslim bantuan, ditompo sama kita, balasannya hanya di dunia. Itu kata para alim ulama. Tidak ada balasan di akhirat, tidak ada. Tetapi kalau dia masuk Islam,
Apa kata para alim ulama? Semua amal kebaikannya waktu dia dulu non muslim atau tidak beriman atau kafir itu katut. Itu ada sahabat muhajir itu datang sama kanjeng Nabi. Ya Nabi, aku ini sudah masuk Islam. Apakah amal-amal keburukan dan kebaikan niku akan ikut serta-sertaku masuk Islam? Apa kata kanjeng Nabi? Seluruh amal kebaikanmu semasa kamu jahiliyah, semasa kamu kafir itu ikut bersama Islammu. Dan terhapuslah segala dosa-dosa maksiatmu seketika kamu telah masuk Islam. Masya Allah. Jadi amal solehnya yang katut, amal maksiatnya dihapus. Bukan katut juga amal maksiatnya Pak. Lu banyak banget Pak. Terhapus itu. Percaya, yakin Ji? Harus yakin, itu kanjeng Nabi mengatakan. Jadi sedekah di sini bukan hanya buat orang muslim, juga orang non muslim bisa sedekah, bisa. Tapi yang dibahas di sini khususnya mukmin atau muslim. Makan, minum, berpakaian, bersedekahlah. Dan ini Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah harus kita ketahui. Makan, minum, berpakaian itu ada kadarnya. Ada batasannya, ada limitnya. Bahkan ada expirednya, ada batasannya. Saya mau tanya Pak, kita ini kalau makan sehari gitu, sampai nanti malam atau sore, berapa banyak sih saya mau tanya? Pak kasih tahu nih sedikit via analoginya atau taqribul faham kalau bahasa Arabnya. Taqribul faham itu filosofinya. Pendekatan akalnya bagus banget nih dari ulama Ahlussunnah kita. Kita ini di dunia itu nikmatnya hanya sedikit Pak. Satu, lidah. Lidah kita itu paling panjang hanya sejengkal. Betul enggak? Leres sama boten? Dan bisa merasakan enak atau ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dokter-dokter sekalian ya. Ngapunten nih. Lidah kita paling panjang kan sejengkal tuh. Dan yang bisa merasakan enak atau tidak yang mana Pak? Cuman di ujung toh, ya seperti saya dulu LC itu Pak, lulusan Covid, pas Covid itu saya kan LC lulusan Covid, nggak bisa ngerasakan cuma depan doang Pak, depan toh, nah dihilangi, diambil tuh nikmat depan toh, mumet nih, Covid gitu. Paham ya? Tapi pada saat saya makan nasi pakai kecap Pak, pada saat Covid itu masih kerasa Pak, nek kecap tasih, nek asin tasih Pak, sing liyane anyep, itu pas Covid ya. Semoga Covidnya ada diangkat sama Allah, amin. Sejengkal. Lambung, ususnya itu paling panjang berapa Pak? Kalau diginiin paling sejengkal Pak ya, kecuali yang oversize kayak saya mungkin ya. Lambung pun sejengkal, cuman sejengkal tok itu bisa masuk makanan Pak. Apa bisa kita penuh-penuh itu satu rice cooker nasinya kita masuki ke perut kita Pak? Nggak bisa, dipaksa nanti pasti jadi penyakit gitu matan. Hatta sampai farji tau farji? Kemaluan kita ngapunten Ji, itu pun juga sejengkal ya. Kita bicara standarisasi ya, ono sing kurang, ono sing lebih itu di belakang, itu behind the scene. Tapi kita berbicara semua itu sejengkal. Yang sejengkal geger sak dunia. Gara-gara hanya ingin sejengkal dapat nikmat dunia, makan, minum, pakaian itu melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Paham ya? Paling cuma sejengkal tok. Ya masuk di sini Pak, sebagian itu nanti jadi nutrisi dan seterusnya, jenengan lebih tahu. Sebagian besarnya jadi kotoran. Pakaian ini loh Pak, pecis kulo nih kalau sudah mulai ono coklat-coklatnya, mesti saya pensiun kan Mis. Ya kan ada dalilnya Pak. Bukan juga saya ndak mau zuhud Pak. Zuhud itu ya juga jangan sampai udah beltek itu tetap tak pakai, itu ndak Pak. Makanya di mobil itu ada 3 Pak. Pecisnya wonten 3 saya nih, songkok kayak gini. Kenapa Pak? Karena kanjeng Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tuh maha indah dan menyukai keindahan. Bukan saya nggak mau tampil zuhud itu nggak harus pecisnya kesannya salafiyah banget gitu loh Pak. Terlalu tua gitu loh, jangan gitu juga. Ya. Paham ya Pak? Harus diganti. Ngadap Gusti Allah kok elek-elek kan ya isin loh. Ketemu sama bos wangi, masya Allah. Ketemu Gusti Allah, wah. Ada nih sarungnya itu seberapa pirang minggu. Ini pagi ganti Pak, nanti pulang langsung cuci. Nak kula ngaten. Malu ketemu Gusti Allah niku pakai pakaian yang kemarin-kemarin apalagi udah seminggu tuh. Malu kula Pak. Sesuk ditakon di hadapan Allah, "Kamu kok pakai baju ketemu aku kaya ngono? Ketemu menungso aku ya apik-apikan." Piye jan?
Coba kita jawab apa Pak? Kira-kira jawab, berani nggak? Nggak bisa ngomong kita Pak. Lalu sahabatan, makanya Pak yang di rumah sarungnya sudah sekian hari Pak, cuci. Sajadahnya sudah sebulan, cuci Pak. Peci saya sudah nggak karuan, ganti tuku. Gitu ya Pak ya. Tapi bojo ojo. Bojone ojo ya. Oh dituku Pak. Bojo kok tuku. Oh iya Deng, dituku Deng ya, dengan ijab kabul ya. Tapi satu aja Pak, nggak usah dua Pak ya. 3 terserah, saya nggak mau ikut-ikut. Lah lanjut. Kemudian di sini Bapak Ibu, makan, minum, berpakaian. Saya mau tanya, pakaian yang kita pakai ini Pak, berapa lama tempo nih? Nah enggak, bukan. Ini paling usang seumur hidup. Ada nggak pakaian yang dipakai seumur hidup ngaten? Ya tinggal bodinya toh, tinggal tambah melar atau tambah kurus. Ya. Ngaten ya Pak, paham ya Pak ya? Lah kalau ada tuh seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, itu kan ditegur Kanjeng Nabi ngaten. Ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ditegur itu Abu Darda. Ditanya sama Kanjeng Nabi, "Kamu kok kemarin nggak kelihatan sholat di masjid Abu Darda?" Apa jawaban Abu Darda? "Ngapunten Kanjeng Nabi. Saya itu cuma punya pakaian untuk sholat itu hanya satu." Coba bayangin sama. Dalam sebulan itu dipakai 28 hari. Satu harinya dia absen, dicuci pakaiannya. Dia minta maaf sama Allah dan Kanjeng Nabi. Lah kita pakaian kita, berapa banyak itu di lemari? Nah yang kita pakai ketemu manusia dengan ketemu Allah lebih bagus yang mana? Malu kita sama Allah jemaah. Ketemu undangan, panggilan atasan, pakai parfumnya, setengah botol dipakai, setengah botol diminum. Ambune wangi ketinggalan sekian meter gitu tuh. Ketemu Allah itu subhanallah, ambu kelek. Ngapunten ya di sini nggak ada ini api-api kabeh. Saya sedanten so. Sarungi, peci serak karuan, was. Tuh besok ketemu Allah tuh ngapunten Pak, malu kita malu. Saya tadi turun mobil itu sebelum naik mobil, sebelum pengawasan tadi, sebelum ngajari pondok pakai parfum. Turun tadi sebelum ke masjid tak semprot lagi. Bukan mau ketemu jenengan, ketemu sama Allahu Jalla wa'ala. Malu Pak, kulo Pak. Dikasih nikmat nggak digunakan tuh. Parfum jenengan yang ngomong dipakai pas ketemu orang tok Pak. Ketemu Allah toh Pak. Ngaten ji. Jenengan punya jam tangan yang mahal-mahal. Saya punya murid itu, saya kasih tahu Dokter Saiful itu. Punya murid itu harga jam tangannya 1,5 miliar Pak. Jam tangan tok. Ya wajar wong sugih Pak. Setelah ngaji, sekarang dipakai selalu dalam beramal solih. Selama ini kan ketemunya sama menungso gitu, sama rekan bisnis ya. Sekarang kalau pengawasan sholat dipakai. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ngaten sih Pak, paham ya? Nah, di sini katakan Kanjeng Nabi, makan, minum, berpakaian, bersedekah. Lah sedekah ini juga ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Saya insya Allah ingat dalilnya, tapi saya takut salah. Saya juga buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini pos-pos sodakoh ya Pak. Jadi sodakoh niku ada posnya, diatur oleh Gusti Allah. Kita tidak boleh sembarangan itu memberikan sodakoh atau nafakoh. Sodakoh itu makna yang lainnya nafakoh. Ada 4 pos nafakoh Pak, supaya kita ini tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Jadi dikasih rizki sama Allah, tahu cara mengeluarkannya. Lanjut napa boten? Ngapunten ya, saya nggak bisa lucu jemaah. Nek tidur yang ngantuk silakan tidur ya. Kan mendung nih, baca doa bismika Allahumma. Itu ada hadis Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam di sini oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini jadi argumentasi riil Pak. Nafkah atau sedekah niku, nafkah itu berarti nafkah dalam bahasa Indonesianya, itu diatur hanya 4 pos. Ketika tidak diberikan kepada 4 pos ini, pasti nanti berlebihan. Pasti nanti jadi sombong. Maka kita harus tahu dulu 4 pos ini, supaya makan, minum, berpakaian dan sedekahnya itu tawazun, seimbang, sesuai dengan porsinya. Ngaten ji? Ya.
Apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar atau uang atau kekayaan yang dinafkahkan buat di jalan Allah. Syarahnya hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, atau ulama-ulama kita, kalau ulama Indonesia kan kita juga punya imam namanya yakni Al-Imam Al-Imam Al-Alamah siapa weh? An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Sama ternyata Imam Nawawi niku, yang ulama kita dari Banten itu kan terkenal tuh, ulama Syafi'i terkenal itu ngaten. Sama dengan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, dimaksud dinar yang dinafkahkan buat fisabilillah dua. Pertama, yang dinafkahkan buat orang yang berangkat di medan jihad. Perang itu loh Pak. Lah karena negara kita nggak ada, alhamdulillah aman terkendali, maka nafkahnya fisabilillah buat siapa? Mereka-mereka yang menyampaikan agama Allah. Termasuk pengajar TPQ itu Pak. Itu termasuk fisabilillah ngaten. Yang ngajari huruf hijaiyah niku. Ngaten yang ngajari kita dulu baca tulis Quran, itu fisabilillah itu. Sampai menjelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana fikih-fikih, bagaimana kita beribadah dan seterusnya, mereka disebut apa? Mujahid fisabilillah. Maka yang menyiapkan saya ini Masya Allah, ini luar biasa nih, langsung jus, Masya Allah, pahalanya kata nih, barokah dunia akhirat, amin. Yang kedua, wadina anfaqtahu fi raqabatin, uang atau kekayaan yang dinafkahkan buat membebaskan budak. Nah di Indonesia nggak ada budak Pak, ini nggak boleh nih gini. Kalau duit budak lah, budak sekondi Pak. Pembantu dianggap budak, lo keliru Pak. Budak niku didapat kalau negerinya konflik, seperti di Palestina, Suriah, Yaman, perang, kemudian pihak kafir itu kalah, kemudian mereka jadi tawanan laki perempuan itu jadi budak. Dan syariat budak itu nggak akan dihapus, nggak pernah dihapus, karena nanti kaitan dengan ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat besar Pak. Nah itu nggak usah bahas di sini ya, ada ilmunya sendiri tentang perbudakan. Ini khususnya bapak-bapak senang kalau bicara budak. Kenapa Pak? Budak wanita boleh kita tiduri Pak, Masya Allah. Boleh tanpa kita dinikahi. Nah, tapi nanti kalau tiduri tenanan, berarti negeri kita udah perang Pak. Kalau negeri kita nggak perang, jenengan jadikan budak, itu maksiat berarti namanya. Paham ya Pak? Jangan dianggap pembantu saya budak saya, berarti halal saya, haram itu. Oh bukan negara perang kok tiduri pembantu nih, gelis sisan gitu. Ayu sisan pembantu nih, nggak boleh. Itu ada ilmunya dewe ya. Berarti budak boten enten boten enten. Pos kedua nggak ada. Kita masuk pos ketiga. Nah ini, wadinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Uang atau dinar atau kekayaan yang disedekahkan buat fakir miskin. Nah, miskin di sini bukan kulun nas, bukan setiap manusia. Ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Siapa yang disebut miskin, objeknya siapa dulu yang pertama beri, itu ada dalilnya Pak. Surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi fakir miskin yang dikasih itu jangan orang lain dulu, ring satu. Saya udah sampaikan belum di sini? Bereng J? Belum. Apa kata Allah? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan mereka mengeluarkan harta yang mereka sayangi kepada karib kerabat terdekat. Ring satu kecuali bapak ibu. Jadi zakat dan sodako, zakat wajib, sodako itu sunnah, itu kepada ring satu dulu kecuali bapak ibu. Ini ngapunten ya, bagi yang pengelola panti asuhan, ya, bagi pengelola lazis dan seterusnya. Karena kalau seandainya seorang muslim dan mukmin itu ngerti itu tentang objek dari zakat dan sodako, harusnya yang dia selamatkan kapal keluarganya dulu, bukan kapal orang lain. Ya, nanti ada dijelaskan dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Jadi yang diberi zakat sodako itu Pak, sebagaimana perintah Allah dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 102, posisi ayat sebelah kiri. Kalau itu Quran pojok, nek disebut-sebut loh Pak. Ini Quran hafalan kula biyen ngaten. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka untuk dizakati dan disedekah. Lah siapa yang dikasih Pak? Saudara kandung. Ya Pak. Jadi kalau jangan mau kasih zakat mal Pak. Kalau memang ada saudara kandung kita miskin dan keponakan kita tak mampu, itu dulu yang dikasih. Gitu ya Pak.
jangan orang lain yang dikasih, kecuali bapak ibu ya. Tapi jangan juga kalau ke saudara kandung langsung dilafat Pak, nanti sakit hati. Mas, salaman dulu mas, nawaitu zakti. Wah sakit hati dia. Kue zakatnya aku nang, dek, nggak usah, kasih aja, udah kasih bismillah. Nawaitunya fil qalbi aja, dalam hati kasih sama Allah Ta'ala. Niatkan kepada Allah, nanti itu zakat boleh. Sodako juga kepada mereka. Ternyata saudara kandung tidak ada yang fakir miskin Ustadz. Kemudian kepada jalur siapa? Pakai hadis Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Adabul Mufrad. Jalurnya ibu dulu, ibu kandung. Ibu kandung itu ke kanan ke kiri, berarti paman dan tante serta anak-anaknya sepupu. Itu dulu yang dibantu. Ternyata nggak ada Ustadz, mapan semua, nggak ada yang miskin. Jalur bapak kita, paman, tante dan keponaan, berarti sepupu kita. Itu dulu yang dikasih Pak. Kalau ini sudah clear ya kan, sudah nggak ada, sudah mampu semua, bahkan kita udah bagi duit kita isi turah-turah misalnya, kepada siapa kita kasih? Baru jalur pasangan kita, istri, mertua, ipar, anaknya ipar. Coba paham Bapak Ibu? Itu apa namanya? Objek dari zakat dan sodako yang ideal. Paham Ji Pak Pun Ji? Lanjut nopo boten? Kepengen tahu nggak ini? Ya kalau ini nggak saya sampaikan nanti makan, minum, pakaiannya pasti berlebih-lebihan. Makanya ngapunten Ji, ngapunten. Kalau ada orang hari ini kayaknya terkenal baik di hadapan tetangganya, di hadapan teman kantornya, senang bagi-bagi, tapi keluarganya ada yang merana sengsara, ini wassalam ini. Dia tidak paham tentang maf'ul bih, objek dari zakat. Mustahik itu dia nggak paham. Paham ya? Paham ya Pak Bu ya? Kalau misalnya ini sudah keluarga semua sudah mapan Ustadz, baru menggunakan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi SAW, ya Rasulullah, tetangga siapa yang paling berhak aku berikan kebaikan pada dirinya? Kanjeng Nabi mengatakan, yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu. Yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu. Misalnya Pak Abdul Somad, pintu rumah terdekat depan rumah. Depan rumahnya jalan Pak Ustadz, ya berarti enggak. Berarti di samping kanan, samping kiri, belakang. Dan dalam hadis di situ, walaupun hadis ini statusnya dipermasalahkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, batasannya Pak 40 rumah. Jadi zakat dan sedekah niku setelah tetangga kanan kiri itu sudah batasannya arba'ina abwab, 40 pintu, 40 rumah. Satu RT nih Guji. Nah, satu kampung. Nah, itu diatur. Sa RT Ji. Sa RT, satu RT berarti Masya Allah Pak, ternyata pemerintah kita membuat satu RT itu standar average-nya 40 KK. Itu sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah harusnya kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan itu kepada mereka dulu. Jangan RT liane, kecuali satu RT kimapan KB, misalnya perumahannya perumahan Pasadena, atau di atas Gera Estetika, Gera Wahid, Gera Candi Golf, ya kan mampu-mampu semua. Ya kan nggak mungkin di situ. Beda RT-nya juga sugih Ustaz. Nah baru pindah RW-nya juga sugih. Beda kelurahan, ngaten. Termasuk juga nanti pembagian tuh Pak. Ini variabelnya banyak loh Pak. Efek dominonya banyak, sampai membagikan hewan sembelihan itu memakai SOP ini. Jadi saya nggak ngelarang panjenengan kalau mau ngirim ke Palestina atau hewan kurban, saya nggak ngelarang. Jenengan mau ngirim kemana silahkan. Tetapi kalau orang paham, harusnya dia bagikan sesuai dengan SOP tadi. Ngaten Ji? Paham Ji? Nah, kenapa Pak Bu? Kenapa kita harus demikian? Karena ada kaitannya dengan pos yang keempat. Pos yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang atau dinar yang kau nafkahkan buat keluargamu, a'dhamuha ajran ladzi anfaqtahu ala ahlika. Itu jauh lebih besar ganjarannya, jauh lebih besar pahalanya yang kau nafkahkan buat keluargamu. Jadi panjenengan keluar dari rumah Pak, Masya Allah, sampai di tempat kerja, ini jenengan bisa menafkahi anak istri Pak, demi Allah. Ini wajib Pak, pahalanya lebih besar.
Karena ini kewajiban kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan buat anak-anakmu, keluargamu, berilah rizki bagi mereka, pakaian bagi mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Berarti ini wajib, Pak. Maka Pak, ketika panjenengan niatnya karena Allah bekerja di rumah sakit ini ataupun apapun profesi Anda yang dengannya anak istri itu bisa mapan hidupnya, minimal berkecukupan, demi Allah setiap detik jenengan di sini asal tidak bermaksiat dicatat sebagai pahala dan rontok dosa-dosa kita, Pak. Amin Allahumma amin. Kalau orang paham keluarnya kita dari rumah, Pak, itu ada hadisnya dari Imam Muslim. Apa kata Kanjeng Nabi? Apabila ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya menjemput rezeki Allah, menafkahi anak istrinya, lalu pulang ke rumahnya, satu suapan dia antar ke mulut istrinya, dihitung di sisi Allah satu sedekah, Pak. Jadi Dokter Saiful, dokter-dokter yang lain, Pak Somad dan semuanya, ketika mengantarkan satu suapan ke mulut istrinya, bukan berarti kita yang nyuapin ya, Pak. Mereka makan ngaten, satu suapan, Pak, itu satu sedekah, Pak. Lah jenengan nikah sudah berapa puluh tahun, berapa belas tahun? Oh, di sini ada pengajian, di sana juga ada pengajian, Pak. Di sana ada ustadzahnya juga, enggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut ya, Pak. Nah, jadi Pak, ini nggak main-main. Seandainya orang Muslim tahu itu menjemput rezeki Allah itu adalah ibadah yang besar, karena termasuk jihadu fisabilillah, itu jihad loh, Pak. Ini jihad kita menjemput rezeki. Apapun profesi Anda, apapun posisi Anda, mau Anda itu security, mau Anda itu maaf yang membersihkan ruangan dan seterusnya, Anda niat karena Allah, dia makan tuh istri, dia makan tuh anak-anak, satu sedekah itu, dan dengannya rontok dosa-dosa kita detik itu juga. Apalagi Anda memberikan tempat tinggal yang layak buat anak istri. Seandainya pun ada di antara kita seumur hidup sampai punya anak cucu itu hanya bisa ngontrak, Pak, ndak duwe rumah piyambak ngaten. Ngertos nggih? Ndak punya rumah sendiri itu, hanya ngontrak kontraktor. Demi Allah besok dia dihisab di persidangan Allah cukup, karena Allah nggak akan tanya tentang seberapa bagus rumahnya, tidak akan ditanya seberapa bagus itu kendaraannya, tidak Allah Ta'ala tanya berapa banyak itu kekayaan depositonya. Allah nggak tanya semua hal itu. Yang Allah Ta'ala akan tanya sama kita seorang suami, ibadah apa yang kita ajarkan buat anak istri kita, itu yang akan Allah Ta'ala tanya. Selama itu bisa makan, dikasih minum, dikasih pakaian yang cukup menutup aurat, dikasih tempat tinggal yang layak untuk berteduh dan beristirahat, selesai tanggung jawab kita di depan Allah, Bapak Ibu. Maka wahai para istri dan para calon istri, kalau Anda itu dikasih rumah yang bagus, makan itu apa aja sudah dipangan, hari ini Padang, besok Tegal, besok meneh makan kabeh dipangani, nggak pernah makanan Japan asal yang halal ya, Japanese food dipangan, Korean food dipangan, kabeh dipangani kabeh iso mangan. Sementara liyane ning kono ki cuman makan nasi tok sama garam atau kecap, Pak. Itu berarti berapa banyak pahala seorang suami memberikan kepada anak istri. Makanya wahai para wanita, engkau jangan menyepelekan amal solih suamimu. Wahai para anak istri, para anak-anak laki dan perempuan, jangan kau hilangkan kebaikan ayahmu. Ayah kita itu, walaupun nggak ngajari agama sama kita, tapi kita bisa jadi kayak gini karena siapa, Pak? Karena mereka. Makanya kalau seandainya kita boleh protes di negeri ini, harusnya ada hari haya ya, bukan hanya hari ibu ya, Pak. Hari ayah. Ayah sing tenanan loh, Pak. Sing ora tenanan yo akeh. Bojone dia yang dinang di ditelantarke ngaten, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lah kemudian apa makna dari nggak boleh berlebih-lebihan? Dari 4 pos ini harusnya udah ngerti, jangan berlebih-lebihan. Nih sebentar lagi selesai, Pak, sabar, Pak. Nggak usah liatin jam ya, Pak. Kulo stres nek jangan liatin jam. Materi wong rampung dulu jam suwi men Salahuddin. Kulo ngerti, Pak, 5 menit lagi rampung wis mulih kabeh. Lanjut ya. Boleh ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, ada hadis
Kenapa kita nggak boleh berlebih-lebihan? Disyarah oleh alim ulama kita ini dengan menggunakan hadis yang lainnya. Sahih ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Kanjeng Nabi? Kulu, ini maknanya jamak. Kulu pakai waw dan hamzah. Kulu, makanlah buat kalian, washrabu, minumlah buat kalian, watasaddaqu, dan bersedekahlah atas kalian, walbasu, dan berpakaianlah. Pakaian itu bukan hanya ini ya Pak, kendaraan, handphone, rumah, itu termasuk pakaian yang menutup aurat. Apa kata Kanjeng Nabi? Fi ghairi makhilatin wala sarafin. Kamu makan, minum, sedekah, berpakaian, jangan sombong, jangan berlebihan. Kenapa? Innallaha yuhibbu an tura ni'matahu ala 'abdihi. Karena sesungguhnya Allah tuh suka banget jikalau ada seorang hamba di antara kita menampakkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau jenengan mampu Pak, jenengan nggak dilarang pakai barang branded, nggak dilarang Pak. Nanti kita bahas itu bab zuhud, bab tasawuf, lebih dalam nanti ada. Nggak dilarang jenengan mau pakai barang branded, hanya saja dipertimbangkan barang branded ini dipakai bagaimana. Pos-pos yang tadi 3 aja wis. Anak istri bagaimana? Sudah berkecukupan enggak? Udah. Yang kedua, yang miskin keluarga besar kita, tetangga kita, bagaimana? Masih ada. Ya jangan beli barang branded mahal-mahal. Wah, masih ada sepupune, keponakannya, saudara istrinya yang korak mampu rak dibantu, kamu malah pakai barang branded, beli mahal-mahal. Paham ya maksudnya? Daripada beli misalnya beli mobil mampu 1 miliar. 1M kan ada mobil ya Pak ya. Ya kenapa nggak beli mobil yang standar misalnya supaya nggak turun juga murahnya, ya beri harga 500 juta misalnya contoh. 500 juta apa Pak? Fortuner lah, anggap yang Fortuner atau Pajero, bukan panas jobu jeru Pak ya, Pajero ngatan. Ya 500 jutanya tuh bantuin tuh nyoh itu namanya tidak berlebihan. Tapi Pak, yang saya lihat kebanyakan kaum muslimin itu kalau untuk urusan syahwatnya tura-tura berlebih-lebihan, tapi untuk urusan ibadah medit lan metitil Pak. Apa tuh medit lan metitil? Pelit. Contoh ke tanah suci Pak, umroh ya, pakai dadak nawar Pak. Subhanallah Pak, saya mau hotel bintang 5 naik bisnis class, harganya sekian, bisa nggak dikurangi lagi Pak? Subhanallah. Tapi ketika beli barang mahal, orang pakai dadak nawar, gengsi dek nen. Tapi ke tanah suci dadak nawar Pak. Paham maksud saya? Masa harganya segini Pak? Ya memang flatnya segini kok, di umumnya segitu kok. Kan ada harga ada rupa. Jenengan mau umroh ke tanah suci, turun dari pesawat langsung disambut mobil mewah, bisa? Bisa. Gak usah pakai imigrasi, bisa Pak. Penting ono duite. Kan jual jasa di sana. Mau sky priority boleh, ya nggak bisa naik pesawat di atas pesawat Pak, nggak bisa. Di atas pesawat nggak bisa Pak, bisanya di business class. Paham maksud saya ya? Bisa semua. Lah kalau urusan ibadah harusnya kita totality dong. Masa urusan dunia kita nih tapi untuk urusan ibadah ya Allah pakai dadak ditawar. Persis kalau kita mau kurban, tuku sapi dadak nawar aja Pak. Nawar nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi jangan pilih sing cempe, ngaten lho Pak. Tuku handphone iPhone 13 harganya seharga Nmax mampu. Tuku sapi harganya sing biasa aja. Enggak apa namanya itu? Enggak worth it gitu loh. Paham maksud saya? Ini handphone yang penting kan handphone Pak. Ini bukan iPhone ini Pak. Oppo ini. Oppo. Beli handphonenya Oppo, sapinya sing gede lah, aku sing baru mantap gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Kertasnya maksud kula nggih. Ngaten. Jadi Allah tuh suka, enggak juga kemudian kalau kita dikasih rizki, enggak juga kemudian kita tidak tampakkan, harus ditampakkan Pak. Kayak tadi, kenapa saya punya PC itu ada 3, ya dikasih rizki lebih tak tunggu 3 supaya menampakkan nikmat yang Allah. Ya Allah, aku beli ini rizki Engkau, saya buat beribadah, buat nuntut ilmu, berdakwah, ngajar, ibadah, sholat, pakai pakaian yang bagus. Pakaian saya bagus itu cuma 2 Pak, sarung sama jubah, itu paling apik. Witok wis. Jubah sama sarung itu paling apik. Sarung saya banyak soalnya gonta-ganti. Nilai koko batik itu ya lumrah tuh Pak. Pakaian terbaik saya pakai sarungan, apalagi di rumah nek mondok Pak.
Santri niku sarungan ndak pakai daleman loh Pak, Masya Allah. Pokoknya yang pernah mondok itu pasti biasa. Ya betul ya. Nah, itu orang nikmat silir. Gitu. Makanya kalau udah biasa mondok itu nanti pas umroh atau haji sekian hari itu ndak pakai daleman biasa Pak. Tapi kalau yang nggak biasa tuh resah Pak Ustadz. Makanya besok kalau mau berangkat ke tanah suci Pak, belajar neng omah tuh sarungan ndak pakai daleman Pak. Ngapa-ngapain itu cepet. Iya maksudnya itu kalau mau ke kamar mandi ngaten loh Pak. Gitu. Ngaten sih Pak ya. Ya, Bu nggak dilarang jangan pakai sirwal, pakai celana nggak dilarang. Ini persiapan nak menowo nanti panjenengan amin Allahumma amin dipanggil ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ngaten toh. Tapi yang mbak-mbak ojo niru Mbak, saru. Untuk khusus buat bapak-bapak. Ini di Pondok Salafiyah juga santri-santri itu juga pakai sarung gitu, santriwati, tapi pakai daleman, ojo dinte, sarung. Paham ya? Itu bahkan di YIN tak lihat tuh mantan-mantan anak santri tetap mesti ono yang pakai sarungan loh Pak. Stasi wonten itu. Sampai di mana ya kawan? Di UNES barang sih ono Pak. UNES itu, wah ini bekas mondok ini. Ngampus pakai sarung Pak. Mbak-mbak maksudnya. Wah ini cah pondok tenanan katanya. Ya walaupun jenengan lihat kok aneh gitu ya. Aneh karena kita ndak tahu mondok. Mondoknya mertua indah gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau mondok laki yang kayak beliau jujur, nggak pernah lihat akhwat, alhamdulillah ya Pak ya. Nggak pernah lihat santri putih, buatan ya. Buatan salah. Kalau saya lihat wah pakai gitu. Normal berarti ya. Alhamdulillah. Ngaten ya Pak ya. Terakhir, habis ini mulai ya. Pak, kenapa kita nggak boleh berlebihan dan nggak boleh sombong? Alasannya berlebihan itu nanti mewarisi wataknya syaiton. Ngaten ji? Karena kan Allah Ta'ala sendiri yang ngendiko di dalam surah Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra itu surah setelah surah Al-Kahfi. Setelah apa sebelumnya? Sebelum Al-Kahfi surah ke-17, Al-Kahfi surah ke-18, ayat ke-70, ayat ke-27. Wa qala ta'ala, kalau nggak salah posisi ayatnya paling bawah itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadir, berlebih-lebihan itu adalah temannya syaiton. Ini tak titipin pesan panjenengan ya Pak. Walaupun mungkin jenengan sudah dielingke sama orang tua jenengan. Kalau makan itu Pak jangan disisakan Pak. Ini sekarang orang timur gayanya gaya barat kok. Mangan dada harus disisakan itu. Kecuali Pak ya kita tumbas itu nasinya yang milik yang nuangin itu misalnya nasi padang gitu tuh Pak atau warteg yang ngasih penjualnya banyak banget kita nggak habis kita berlepas diri. Paham maksud saya? Tapi kalau kita ngambil piyambak ini yang nggak boleh. Seperti jenengan saya dampingi jamaah ke tanah suci itu beberapa kali Pak. Setelah pulang sholat zuhur tuh mesti lapar mata. Kok pengen sampai di restoran mat'am itu pengen diambil kabeh lauknya Pak. Ayamnya 2, ikannya siji, telurnya siji, nasinya banyak. Tekan meja Pak yang dimakannya masih tiktok Pak. Nangis kulo Pak. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah kulo koyo ngene kelakuane. Bar niku tak buat pengajian, tak nasihati. Iki mubadir. Bukan hanya jenengan yang dosa, kalau kulo ndak ingatkan dosa kulo juga saya bilang gitu. Makanya kalau makan itu profesional termasuk kondangan Pak. Kondangan itu Pak, nak mangan jangan langsung makan gede Pak. Yang kecil-kecil dulu. Siomay sithik. Siomay sithik-sithik wae Pak. Bakso, itu. Ya toh, tengkleng sithik-sithik wae. Mangan ki sing profesional Pak, tapi dijajali kabeh semua. Ini orang langsung mangan sing gede sisan, nanti tengklengnya nggak kebagian, baksonya nggak makan, leres nabuatan, sithik wae, sithik. Berapa Pak? Kita kasih uzur. Tapi habis, jangan disisakan. Kata orang tua kita apa dulu Pak? Walaupun nggak ada korelasinya ya, nggak rasional itu loh. Nang, mangan nasinya dintekke, kalau nggak pitike nangis, pitike mati gitu loh. Pitike mati. Kita manut napa boten? Padahal kita rak duwe pitik Pak. Pitik mati, inje, ngono toh? Tapi pitik rak duwe. Tetap aja dihabiskan. Sekarang kita sudah kerja dikasih rezeki sama Allah, makan nasi di piring ki enggak dintekke Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu enggak kenal bab zuhud itu nanti. Enggak akan pernah zuhud kalau makan di piring aja enggak dihabiskan, itu enggak akan jadi zuhud Pak. Maka makan itu harus dihabiskan. Lanjut nopo boten iki? Nggak minum kayak nganten ya Pak, itu sering tuh pengawasan itu air mineral yang di gelas itu loh Pak, itu sering nggak dihabiskan itu Pak, hati-hati itu
Kalau ambil tanggung jawab, habiskan. Kalau nggak bawa pulang. Kayak gini, nanti saya habiskan Pak, bismillah. Nanti kalau habiskan insya Allah. Cuman yang ini aja Pak, ini juga nanti tak habiskan. Jangan disisakan. Nak kulo, kecuali kalau misalnya gurunya, yayinya atau alim ulama ingin sisakan buat santrinya itu bentan ya. Paham ya maksud ulan ya? Paham ya? Tapi kalau kita habiskan, seringnya coba tuh panitia-panitia masjid kalau acara pengawasan, sering ngambilin itu nggak bekas mineral, betul nggak? Tuh, baru dibuang, subhanallah. Besok ada hisapnya di mul akhir. Ini orang berarti berbuat mubadir. Yang terakhir, kenapa nggak boleh sombong Pak? Karena sombong itu harusnya milik siapa mutlak? Allah. Makhluk boleh sombong nggak? Nggak boleh Pak. Sombong itu apa? Kemaki. Itu bahasa tulisannya Pak ya. Wis sombong itu memang kemaki ngaten nggih. Tapi itu ada hadisnya ini penutup. Sombong itu ketika Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memiliki kesombongan walaupun seberat biji sawi. Orang itu Kanjeng Nabi mengatakan tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memiliki kesombongan walaupun seberat biji sawi. Lalu ada sahabat yang tergopoh-gopoh Pak, ketakutan Pak, ketakutan. Sahabat Ansor lapor sama Kanjeng Nabi, itu dengar hadis ini langsung takut. Lah kalau kita kan biasa aja malah ngomong gitu. Kalau kita dengar hadis kan langsung ngomong, ngomong dewi. Kalau sahabat dengar hadis Nabi menang Pak. Saya ulangin ya, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memiliki kesombongan walaupun seberat biji. Datang sahabat, biji dzarrah itu banyak macam-macam tafsirnya. Datang sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk sombong kalau saya punya pakaian yang bagus, sendal yang bagus, alas kaki yang bagus, yang mahal gitu loh Pak? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Sebagaimana saya katakan tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Berarti nggak apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, al-kibr, sombong itu dua Pak, batarul haq wa ghamtun nas, kamu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Nabinya disampaikan para ulama, wa ghamtun nas, dan kamu merendahkan manusia. Jadi kalau makan enak, minum enak, pakaiannya bagus, jangan sampai merendahkan manusia. Punya handphone bagus, jangan merendahkan manusia. HP-mu apa? Loh. Ini apa opo? Jangan gitu Pak. Lihat nih, update status, mobilku anyar. Mobilmu apa? Subhanallah. Motorku Nemax, motormu apa? Nemax apa? Nmax. Apa motormu? Astuti, Astrea 73 misalnya ngatain. Contoh nih contoh, nggak boleh gitu Pak. Mau pakaian bagus, makan enak, jangan sombong. Kalau bisa ditahan tuh dirinya, nggak perlu update status Pak. Siti-siti update status. Mau masuk rumah makan, dipoto dulu, cetek, gitu? Atau jadi di storynya, baru di gini foto cet. Alhamdulillah diberi nikmat, Allah yang nikmat, diberi makan siang yang nikmat, yang like berkah ya guys, cret. Ngopo dadak ngono wae harus didadak diupdate status wae. Itu nggak kayak gitu jamaah. Kita harus tahu jamaah, hidup ini hanya ada dua, followers sama haters. Betul nggak? Yang suka sama nggak suka lebih banyak yang mana? Ya makanya jangan mancing orang itu tambah nggak suka sama kita. Kalau perlu nggak usah update status Pak. Ngapain? Sendalannya Ray dipoto, cetek, kirim. Nike asli lo bro, cret. Jam tangan, cetret kabeh semuanya. Ampun mekaten. Ngaten zaman ji, nggak boleh. Apa bahasa Jawanya? Boten kepareng, boten ilok. Boten ilok Pak. Ngaten ji Pak Bunji, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga makan, minum, berpakaian dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada sempurnanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah taala menghitung banyak dosa dan maksiat kita, semoga dengan kita belajar diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabb
rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.